Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saat ini mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, tentu sebagai orang nomor 2 di Indonesia ini banyak pro dan kontra. Terbukti pada beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Ma'ruf Amin diundang untuk menjadi pembicara di UIN Malang, namun beliau tidak bisa menghadiri acara tersebut karena pada saat yang bersamaan beliau sedang rapat terbatas dengan Presiden, yang mana tema daripada seminar di UIN tersebut adalah tentang masalah ekonomi syariah di Indonesia ini. Namun setelah acara itu berjalan, semua narasumber memberikan masukan-masukan, menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan di saat itu. Namun kedatangan Wakil Presiden saat itu, yang mana beliau juga tokoh yang mempelopori tentang perekonomian syariah di Indonesia ini, tidak bisa hadir. Namun dalam sambutan yang dikirim lewat video yang direkam sebelumnya, ternyata menimbulkan masalah. Ketika beberapa pembicara menyampaikannya tidak ada masalah, namun ketika rekaman pembicaraan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, ternyata di situ, di dalam videonya terjadi peretasan. Sungguh ini hal yang memalukan bagi kita bangsa Indonesia, karena beliau adalah seorang wakil presiden, seorang ulama besar, seorang yang disegani, namun ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengganggu acara tersebut. Sungguh memalukan hal ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, seorang yang bermoral, orang yang berpancasilais, kalau kita tidak senang terhadap kepemimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin, cara-cara seperti itu adalah hal yang kurang bagus, sehingga hal ini mendapat kritikan. Kenapa hal itu terjadi kepada wakil presiden kita? Maka jangan sampai permasalahan-permasalahan yang berkenaan pribadi, berkenaan dengan apa yang menjadi hal yang tidak setuju kepada seseorang, terus kita mertasnya dari belakang. Ini hal yang tidak terpuji. Bagaimana jadinya bangsa Indonesia ini kalau ulama saja dibegitukan, orang tua digitukan? Kalau ada kritikan, sampaikanlah dengan cara yang baik, cara yang beretika, cara-cara yang memang sudah ada di perundang-undangan. Kalau ini terus terjadi di negara kita, padahal saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kalau memang kita ingin membangun negara ini, mari negara ini yang memerlukan pemikiran, tenaga kita salurkan aspirasi kita dengan hal-hal yang baik. Kita hormati orang tua, kita hormati para ulama, kita hormati orang-orang yang telah banyak berjasa berjuang di negeri ini. Wakil presiden adalah simbol negara. Jangan sampai simbol-simbol negara yang kita cintai ini kita coreng dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Mari, kalau kita tidak senang dengan jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, kita sampaikan dengan cara-cara, dengan beretika yang baik. Jangan dari belakang. Inilah yang akan mengangkat derajat martabat negara kita. Kalau kita terus saling
membenci satu sama lain, bagaimana nasib negara ini? Ayo kita semua fokus untuk memajukan, membangun negara ini dengan bersatu padu untuk melawan COVID-19 ini. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kita yang sekarang lagi fokus untuk membenahi bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana tata sosial ekonomi negara kita yang sekarang ini mau diperbaiki. Kita dukung, kita kasih masukan-masukan yang baik, kita kritik dengan cara-cara yang santun agar etika kita sebagai orang Timur bisa terwujud, bisa teraplikasi dengan baik, bahwa kita memang betul-betul negara yang santun. Demokrasi yang ada di Indonesia memang dijamin dalam undang-undang, tapi harus tetap dengan cara-cara yang santun. Ulama-ulama yang ada di negeri ini, para pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang menjadi panutan, ayo kita hormati. Jadi supaya betul-betul harus mengkritik dengan baik, jangan dari belakang. Jangan kita terus mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Introspeksi diri agar kita tidak mudah terjebak oleh hal-hal yang menyebabkan kita bercerai-berai. Hormati ulama, hormati orang tua, hormati tokoh-tokoh agama, selagi itu bisa menjadi panutan bagi kita semua. Presiden, wakil presiden adalah simbol negara kita. Mari kita hormati. Terima kasih.